ya, dicari jodohnya, siapa tahu hilang di mana, ya, takut hilang di apa di mana, dicari tuh, ya. Jangan diem baik, cari, karena kalimatnya carilah seorang wanita 4 karakter, 4 kriteria, dari nasabnya, dari agamanya, ya, dari hartanya, dari parasnya. Yo. 4, cari wadon mah, ya. Oh, agamanya Islam, nasabnya bagus, turunannya keren nih, baiklah turunan orang yang berakhlakul karimah. Bandanya ada kagak nih? Bukan kita matre ya. Oh, ada nih bandanya. Cuman seorang laki-laki ini tidak boleh hartanya di bawah seorang istri. Kenapa? Karena banyak madorot. Suaminya di bawah ekonominya, istrinya di atas. Ya, orang Sunda bilang tibang jadi kokosed. Ya. Kokosed. Iya, apalagi kita kagak bawa apa-apa punya bini ya punya. Ya, makanya disinilah tidak disyariatkan seorang wanita bekerja. Yang disyariatkan adalah seorang suami. Kenapa? Supaya harga diri martabat seorang lelaki itu terangkat minimal dalam keluarga. Tuh. Jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah masih suasana di tanggal 10 bulan Muharram. Kalau yang menanggalkannya Ahadnya kemarin tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram, maka hari ini hari Selasa bertepatan tanggal 10 Muharram. Kalau yang menanggalkannya hari Senin, maka 10 Muharramnya besok atau malam ini. Di dalam 10 Muharram banyak suatu peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang menunjukkan sesuatu itu terjadi atas kekuasaan Allah. Di antaranya adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam, mendaratnya daripada perahunya Nabi Nuh alaihi salam, dikeluarkannya daripada Nabi Yunus dari ikan yang begitu besar. Itu pun terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Banyak peristiwa kejadian yang memang merupakan salah satu kekuasaan Allah, dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulullah banyak amalan di tanggal 10 Muharram. Ya, mungkin ini detik-detik berakhir tanggal 10. Malam Senin ini udah masuk, malam Senin, ba'da maghrib nanti sudah masuk tanggal 11. Cuman tidak apa-apa ya. Banyak keutamaan, ada 12 amalan di bulan 10 Muharram. Yang pertama sholat tasbih, sedekah, puasa, mengusap kepala anak yatim. Maksudnya disantuni, bukan diusap doang. Cuman ada bocah yatim tong sini diusap palanya pulang lagi sono, bukan. Maksudnya disantunin. Ini hari ini ke 10 Muharram. Ya, dan banyak yang lainnya. Nengok orang sakit, doain. Masya Allah. Kalau belum nemu orang sakit jangan dicari, tapi sakit ngapa lu gua mau nengok nih, jangan. Ya, 10 Muharram banyak keutamaannya. Cuman ada yang paling istimewa di tanggal 10 Muharram adalah permulaan daripada hijrahnya kita, yang tadinya belum baik jadi baik, yang tadinya belum mau ibadah. Tanggal 10 Muharram maka berhijrah kepada yang baik, maka itulah amalan yang paling istimewa.
Karena tidak sedikit terkadang ya di tanggal 10 Muharram orang bukannya makin benar malah makin kacau. Ada juga di tanggal 10 Muharram berpeluang kesempatan taubat tapi kagak taubat. Nah maka masih suasana Muharram, mudah-mudahan kita senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita yang telah kita bacakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu seputar Muharram ya. Karena waktunya mepet ya, kita langsung masuk ke kajian kita saja. Kita Mukhtarul Hadis nomor hadis 11 ya. Nomor hadis 11 ini tentang perbuatan yang halal tapi yang dibenci oleh Allah. Abghadul halal ilallah. Allah ini membenci perkara yang halal, yaitu at-talaqun, tolak ya. Mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah ya. Yang belum nemu jodoh mudah-mudahan cepet ketemu jodohnya ya, dicari jodohnya, siapa tahu hilang di mana ya, takut hilang di apa di mana, dicari tuh ya. Jangan diem baik, cari, karena kalimatnya carilah seorang wanita 4 karakter 4 kriteria, dari nasabnya, dari agamanya ya, dari hartanya, dari parasnya ya. 4, cari wadon mah ya. Oh agamanya Islam, nasabnya bagus, turunannya keren nih, baiklah turunan orang yang berakhlakul karimah. Bandanya ada kagak nih? Bukan kita matre ya. Oh ada nih bandanya. Cuman seorang laki-laki ini tidak boleh hartanya di bawah seorang istri. Kenapa? Karena banyak madorot. Suaminya di bawah ekonominya, istrinya di atas. Ya, orang Sunda bilang tibang jadi kokosed. Ya. Kokosed. Iya, apalagi kita kagak bawa apa-apa punya bini ya punya. Ya, makanya disinilah tidak disyariatkan seorang wanita bekerja. Yang disyariatkan adalah seorang suami. Kenapa? Supaya harga diri martabat seorang lelaki itu terangkat minimal dalam keluarga. Tuh. Yang keempat baru parasnya. Kenapa sih paras itu ditaruh nomor 4? Karena relatif. Menurut orang yang cinta itu cantik, Pak. Menurut orang kagak cinta biasa aja. Ada orang ya orangnya hitam, Pak. Tinggi kagak ya, hitam gemuk ya enggak, bagi dia mah my love itu my honey. Widih, masya Allah, tidak ada wanita yang lain pret ya, padahal kita melihat kayak bola pingpong saudara, maaf ya. Iya, kenapa ya? Karena itu kata anak muda, cinta itu buta, kotok namanya ya. Iya, maka ditaruh di nomor 4. Oh masya Allah. Nah, bukti yang kedua, cantik menurut kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, Pak, 4 tahun sudah mulai turun mesin komo. Ya, waduh, hilang udah, pakainya doyok, Pak. Emang motor. Iya, ya, maka relatif. Maka cari, ya, cari. Tuh, dicari, jangan diem baik. Gak, walaupun kita ganteng gak diem baik, kagak nemu. Ya, karena emang laki-laki mah tuntutannya untuk mencari, bukan dicari. Langka. Itu segitu yang ganteng ya kagak boleh, apalagi yang busik. Emang kagak laku itu mah. Ya. Jangan minder sama cewek mah. Pede we, tapi jangan kepedean. Gak tahu diri dikit. Nah, ya. Perkara yang halal dibenci sama Allah, perceraian.
Maka seorang lelaki yang sejati, yang hebat, yang bisa mempertahankan rumah tangga, ya, karena apa? Jatuhnya talak itu diterima oleh hakim atau oleh hukum kalau jatuh dari lisannya seorang suami. Seorang istri kagak bisa, Pak. Istri bolak-balik minta cerai, nggak jatuh talak tuh. Mas, apa? Nggak kuat saya, Mas. Ngapa emang? Kagak kuat. Kerjaan ngedepo aja, Mas. Ngedepo mancing. Ya nggak kuat, Mas, saya, Mas. Anterin saya pulang. Ya, ceraiin saya. Pokoknya saya minta cerai. Nah, kalau kita nggak ACC tuh kagak bakal jatuh talak. Tapi seorang suami berkata, ya, mau di situ kan tolak itu banyak. Ada tolak syar'i, ada tolak rozi dan yang lainnya. Seorang suami dalam keadaan niat ataupun tidak, ya, dengan bahasa-bahasa kiasan maka jatuh. Contoh yang simpel saja, ya, mah, gimana kalau kamu bajunya saya kumpul-kumpulin lalu saya anterin ke rumah, saya paketin dah lewat JNT gitu ya, mau dipaketin bininya, mau dianterin ya ke rumah ya, orang badek baik sih, anterin ya. Waduh, bahasa begitu kalau suami istri, oke, jati itu satu, ya, tolak tuki, aku menolak kepada engkau, dengan bahasa mau dianterin ke rumahnya, dengan niatan di dalam hati ingin menceraikan, ya tuh jati. Atau menyerupakan dengan mahram, ya, menyerupakan dengan mahram tapi ini langka, ya. Jadi tolak itu hukumnya masuk ke dalam ilmu fuqaha, ilmu fikih, dan tolak-tolak yang seperti itu, ya, itu mau disengaja mau tidak itu jatuh. Makanya hati-hati kalau kamu keluar dari rumah ini, ya, kamu saya tolak. Istri lupa keluar mau belanja umpama, jatuh tuh tolak satu. Makanya jangan main-main dengan tolak. Wa innal aib fit tolak, jangan pernah bermain-main dengan namanya tolak, ya. Jadi lelaki yang sejati itu yang bisa mempertahankan rumah tangganya. Walaupun sulit, ekonomi mencekik, Pak, suami dicekik sama bini juga, tambahin di rumah, ya duit kagak punya, ya nggak, beras habis, kita minta kopi gitu cuman dikasih ampasnya doang, bagenin, sabar, ya. Suami yang sabar dikarenakan bentakan seorang istri, Pak, satu, pahalanya gede seperti Nabi Ayub alaihi salam, mau hidup mau mati tuh sama. Suami umpama apa, kelihatan sama saya gini, ini emang suami yang istiqomah semua nih. Apa istiqomah? Ikatan suami tertekan istri jikalau di rumah, istiqomah nih. Tahu kita. Iya, jadi biasa aja, kita satu frekuensi, tenang aja. Masya Allah, ya, ya. Walaupun kata dia kumisnya segede pagar teralis, Pak, tetep, Pak, sama bini mah ngikuk baik gini. Nah, sabar, ya. Dua tipsnya, Imam Ghazali mengatakan begini, kalau engkau sedang ada permasalahan di dalam rumah tangga, maka ketika seorang istrimu sedang berkata apa saja, yang pertama, kalau kuat kau dengarkan, kalau tidak tinggalin. Maksudnya tinggalin, pergi kemana ge, gitu. Ya ngudud ke ngomong ngopi, ya, iya, ngudud mang kopi, bini suruh ngomong sama HP, ngomong aja mah HP, ya, iya, tuh. Kalau kuat dengerin, kalau kagak kuat jangan ditahan, bahaya, pembuluh darah bisa pecah tuh, sesetruk mati, iya. Maka banyak keutamaan seorang suami yang memang luar biasa kesabarannya. Di antaranya apa sering saya ceritakan, seorang suami yang jadi wali gara-gara punya bini cerewet. Oh, satu itu. Yang kedua,
maka seorang suami kelak akan disandingkan dengan bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia bentakin baik, sabar, tahan banting, mati umpama dapat bidadari surga, Pak, di singgasana surga. Pinggirnya bininya lagi, Pak. Ya, di Sumak bininya juga masuk surga. Kebetulan direndengin sama dia. Gimana kira-kira? Ya Allah, saya turun aja surganya nih. Ya Allah, tuh. Makanya pertahankan rumah tangga. Jangan sampai terjadi perceraian. Yang jadi korban anak tuh. Makanya sekarang tuh banyak game-game online tuh yang menyebabkan rumah tangga retak. Ya, itu permainan bodoh dimainkan orang bodoh, Pak. Harusnya kalau EQ-nya main itu kan udah settingan, betul nggak? Settingan, nggak tahu settingan emang. Disetting menang, ya menangnya paling 200.000, kalahnya 20 juta. Atau gimana kagak nyari tambang? Mau ngapain nyari tambang? Nah itu ya settingan. Maka cerdaslah wahai anak bangsa, begitu tadanya. Ya, minimal main ludo aja udah. Mending main ludo daripada main begitu. Cuman jangan keinjak goceng, sama itu haram. Main ludo yuk, agak seruan dikit apa keinjak goceng, jangan, sama baik. Mending main ludo kayak apa kayak, permainan masih banyak. Jangan yang neko-neko, yang warna-warna gitu ya. Tuh ditahan, direm. Maka itu adalah nafsu kita. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dua, satu akan datang suatu kerusakan, yang kedua akan terjerumus di dalam lubang kenistaan. Jadi nggak ada mainnya, nggak ada baiknya. Gak ada nikmatnya orang ngikuti nafsu mah. Kalau nggak celaka, yo hina gitu. Tuh ya. Ini hadis nomor 11 tentang perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atani Jibril, hadis nomor 12 tentang perbuatan kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin. Atani Jibril faqala, Jibril telah datang kepadaku, faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, isma ma syi'ta fa innaka maitun. Kata malaikat Jibril memberikan nasihat kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka engkau, tapi ingat, fa innaka maitun, kau akan mati jadi mayit. Ya, terserah lu mau sholat mau kagak, mau ngaji mau kagak, bodo amat, ingat mati, begitu ya. Ingat apa? Mati. Maka sering saya sampaikan, orang yang berpikir tentang akhir kehidupan adalah kematian, itu ada benernya banyak salahnya. Makanya kalau mindsetnya ke situ, maka banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena nggak mau pusing di alam dunia. Jangan salah saudara, pusing-pusingnya di alam dunia itu tidak sampai didatangin malaikat munkar nakir. Tapi pusingnya di alam kubur setelah kematian, Masya Allah, dia kira mati enak meren. Kecuali emang udah jadi wali Allah, bukan wali murid ya. Hebat amalannya, hebat ibadah tahajud tiap malam bangun terus, hatinya zikir be sama Allah, boleh tuh ya. Amalan sholat seketemunya. Iya seketemunya, nemu sholat, orang nemu kagak gitu. Ngaji senyantelnya, mau ngaji orang wis ya, mati. Dia kira enak banget bener orang mati, belangsak dalam kubur. Iya, ditanya marobuka, emang rek pelahak pelahok wae di sono. Pelahak pelahok di alam dunia paling banter bawa grogol
Blok wae dibawa ke grogol. Di alam dunia mah, di alam kubur pelahak-pelahok digandeng malaikat. Coba itu. Pusing buat gua hidup dunia, gua mati aja. Kata siapa mati kagak pusing. Ya, saking pusingnya orang mati kagak pernah balik lagi ke alam dunia. Muter be di kuburan. Lalu begitu. Nggak percaya. Coba apa intip. Muter bae dia. Pusingan itu. Tuh. Yang meninggal. Jadi jangan menyangka ketika sudah meninggal dunia, ya, itu selesai urusan. Tidak. Bahkan ada beberapa hal hubungan dunia yang bisa dibawa kematian. Di antaranya orang yang tidak mau bayar utang. Orang punya utang kagak bayar mati, utang nyampe kuburan. Bayar lu utang, bayar. Ya, bayar. Ditagih tuh. Nyampe lagi hari kiamat, tuker sama amalan. Amalan seberapa kagak tukerin utang. Rugi. Iya. Yuk, yang pada utang bayarin. Ya. Kalau udah bayar jangan lupa komisi ya. Jadi bantu nih. Ya Allah. Jangan main-main sama hukum mah. Tuh. Makanya banyakin doa supaya hutangnya gampang lunas. Doa nyaur hutang. Ada sahabat datang sama Nabi, ya Rasul, apa? Saya mau curhat bahasa kita nih. Sok, ngapa emang? Hidup belangsak banget Rasul. Ya gua gitu tahu, emang belangsak lu nggak usah cerita. Udah tahu banyak hutang ya Rasul. Ya terus gimana saya ngelunasinnya ya? Maka Nabi memberikan amalan doa bayar hutang. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu amal. Pas dainnya dipanjangin. Karena itu yang dimaksud doa hutangnya di situ. Min ghalabatid dain, ya Allah, lunasin hutang. Gitu. Ya, itu doa dibaca. Maka amalannya begini, ya. Kalau kita punya hutang, doanya itu aja udah satu. Iya, minta aja itu udah. Setiap doa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, terus wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bis maghrib doanya itu, bis asar itu, isya itu, subuh itu, terus sampai lunas bacanya. Tuh, ya. Iya, kita pengalaman masalahnya. Kenapa? Karena kita jangan terlalu banyak menuntut kepada Allah. Kenapa emang? Karena kita belum bisa taat semaksimal kita atas perintah Gusti Allah. Tuh doa mah yang ampuh mah begitu. Cuman ini rahasia ya. Ini rahasia. Jangan diomong-ngomongin ya. Ini saya baru ngomong di sini doang. Iya, ini rahasia. Bagian ini yang kagak ngaji mah bagian ini jangan kasih tahu ya. Ini rahasia. Yo. Itu insya Allah. Kalau dibaca, apalagi dibacanya setiap habis sholat 12 kali baca doa itu, insya Allah cepet tuh, capek pak. cepet capek, cepet lunas hutangnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu. Kata Jibril ama Rasulullah, wa ahbib ma syi'ta wa ahbib lam demeno sapa sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira fa innaka mufarrikuhu. Ingat engkau akan pisah darinya. Kalau tidak, dia yang akan berpisah dengan engkau. Tuh. Wahbib masita, kita demen, kita cinta sama perkara apa baik, monggo. Tapi ingat, kata Jibril, ingat kita akan berpisah sama mereka. Artinya cinta boleh, tapi jangan sampai melalaikan diri kepada Allah. Ya, cinta boleh, tapi jangan sampai melanggar perintah Allah. Ya, sering saya katakan di beberapa majelis taklim,
Maka kecintaan kita kepada keluarga, kepada tetangga, saudara, besti dan yang lainnya jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita meninggal, anak bini pulang, yang nemenin kita amalan kita. Emang pernah ada ceritanya, ini bininya demen banget ya sama suaminya, nggak mau pisah, sehingga ketika mati dia bikin kuburan lagi. Ada kagak? Kagak ada. Ada gedongeng itu mah ya, nggak ada. Jadi amalan kita banyakin. Wahbib masyita fa innaka mufarriquhu. Kalau bukan kita yang meninggalkan mereka, maka mereka yang meninggalkan kita. Pada saya ngaji di Madis begitu. Hal yang paling menakutkan ahli kubur itu ketika mau keluar rumahnya, lalu ketika dimandikan, lalu ketika hendak dikuburkan, itu hal yang paling ditakuti oleh mayit. Ya, bahkan ketika mau dikuburkan, hendak diurugin. Apa urugin? Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Ditimbunin. Ditimbunin, diurugin ya. Iya, diurugin, tahu kan? Iya. Mayit nih kan udah meninggal ya, namanya mayit udah meninggal. Ya, dikubur. Nah, jadi tanah yang di atas mau dikebawahin itu namanya diurugin, saudara ya. Tapi nanti nyari aja apa diurugin ya artinya. Nah, ketika diurugin, ini kan harus ceritanya sedih nih harusnya ya. Ketika diurugin ngomong tuh ke yang pegang pacul tuh, yang mau ngubur itu. Contoh tukang paculnya Bapak Udin. Contoh ya, kalau ada Bapak Udin maaf ya. Contoh doang nih. Mang Udin, bentar dulu Mang Udin. Jangan kencang-kencang Mang Udin ya. Nih, ada Mang Udin di sini. Bener nih. Kata ruh ngomong begitu. Bentar Mang Udin bentar. Itu Mang Udin kira-kira denger kakak? Gimana kalau Mang Udin denger? Ya, karena yang mendengar hanya yang tidak mendengar dua antara manusia dengan jin, seluruh makhluk Allah yang lainnya mendengar jeritan ahli kubur. Tuh. Ya. Ruh ngomong begitu pelan-pelan. Jangan buru-buru, saya masih mau lihat anak istri saya. Oh. Ya Allah, udah diurugin, diinjak-injak lagi. Tuh, mau ustadz, mau kiai, apalagi karyawan, ya diinjak Pak, kalau mati mah kita teh. Betul kan? Di kuburan kan diinjak bener. Lah, masa jangan ini mah pakai tangan begini, kepuk-kepuk ya, lambat. Nggak mungkin, mau jangan ini mah atasan kita ya. Pakai apa? Pakai beko sekalian, jangan ya, pasti diinjak itu. Emang udah begitu tata caranya. Ya Allah, diinjakin kita sama anak kita Pak ya. Makanya kita kalau di alam dunia minta diinjekin baik sama anak kita, udah mati jadi injek-injek baik ya. Ya Allah, tuh meninggal dunia mah istri mah anak pulang Pak. Kita mah amalan kita, amalan ngaji, sholat kita, zikir kita, baca Quran kita. Maka pertanyaannya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan amalan kita apa dengan yang lain? Nah, itu jawab dah sendiri ya. Tuh. Baik. Lalu nasihat yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka mazibi. Wa'mal, dan beramal engkau masyita apa yang kau inginkan, fa innaka, maka ingatlah engkau mazambihi, semua akan mendapat balasannya. Tuh nasihatnya ya. Ini sahih hadisnya ini. Kita mau beramal apa baik, monggo. Mau amalan bagus, nanti yang manen ya kita. Amalan jelek, yang manen yang jelek ya. Semua apa kegiatan yang kita lakukan di alam dunia itu akan menjadi suatu bukti dan saksi
Ya, maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya itu pun dijelaskan di mana kelak lisan-lisan seseorang akan dikunci, Pak. Yang berbicara adalah tangan dan kakinya. Kaki akan bersaksi. Rekaman CCTV akhirat itu lebih luas disaksikan. Bahkan dalam keterangan Kitabul Qiyamah, jadi CCTV akhirat itu adalah sesuatu yang akan disaksikan oleh seluruh makhluk Allah kabeh. Ya, kalau amalannya jelek diputerin, berarti itu amalan yang belum ditobatin di alam dunia. Kalau amalan itu sudah ditobatin, yang jelek dihapus, di-delete namanya. Ya, tuh bunyi jam udah ya. Maghrib. Tuh begitu. Jadi apapun yang kita lakukan ada rekamannya, jangan khawatir. Udah ngaji teh besok ada CCTV-nya. Widih, ngaji ini, ya Allah. Jadi kelihatan semua. Yang ngajinya khusyuk banget ada. Ya Allah, mantep nih dia, yang ngaji. Sampai ustad bubar nggak nyahon dia mah. Iya, ada. Dilihatin CCTV. Pakainya bukan hanya layar tancap, Pak, layar tarik sono mah. Iya. Udwe. Allahu Akbar. Amalan jelek pun sama. Kalau kagak ditaubatin mah, kaki kita nyaksiin ngomong nih, kaki sama tangan nih. Sekarang mah pan kagak bisa ngomong, cuman gerak-gerak doang. Besok ngomong. Kata kaki teh bener, ya Allah, dia mah kagak pernah berangkat ke majelis alim. Ini berangkatnya kok organ bae, ya Allah. Iya, dia mantar pukul pakai gendang, ya Allah. Iya, kata kaki begitu. Kata tangan, betul begitu. Tuh. Iya. Ngomporin. Mulut diem, diem. Kenapa mulut diem? Karena mulut tukang bohong. Iya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang yang bohong dua udah, Pak. Hati sama jempol. Mulut diem udah. Hati ngomong, ketik jempol. Oke gas. Padahal diem baik dia di rumah. Iya. Ini ya, di mana? Wih, udah di jalan, bentar lagi nyampe. Padahal masih ngedekem baik di rumah. Mana ngebohong tuh? Iya, yang ngebohong hati sama jempol. Mulut mah diem, karena mulutnya cocokin udud, Pak, sama kopi gudai. Dah ini, iya, cocokin udud sama kopi gudai, mantep bener itu dah. Iya, nggak bisa ngomong. Tuh, amalan itu kalau kagak ditobatin, ditonton sama seluruh makhluk Allah. Nah, maka yang terakhir, wa'lam anna syarrafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna syarrafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman terletak pada qiyamuhu bil-lail, orang yang mendirikan sholat malam. Dengan sholat malam orang mulia, maka orang ahli tahajud kelak akan dipanggil oleh Allah. Mana ahli tahajud? Ngacung, Pak, tapi sedikit. Wahumul qalil, sedikit. Yang bangun banyak, tapi kagak tahajud, ya Allah. Lihat final doang. Kalah lagi, ya Allah. Aduh, lihat final kalah, ya, sedap benar itu. Kagak tahajud, ya Allah. Yang tahajud ngacung, Pak, dikit. Udkhulunal jannah bighairi hisabin, masuklah engkau ke dalam surga tanpa adanya perhitungan amal. Berkah tahajud tuh. Kenapa berkah tahajud? Karena salah satu amalan sunnah yang dinisbatkan dalam Al-Quran adalah hanya sholat sunnah tahajud. Makanya sholat sunnah tahajud ada yang mengatakan wajib bagi Nabi, tapi sunnah kepada kita umatnya. Tuh, karena itu maksudnya sunnatullah. Tahajud, bangun ya, bangun. Atau mending saya ngomong begini, ada yang tahajud kan saya kebagian. Walaupun saya tidur baik ya.
Kamu geningan tahajud dari siapa? Iya ya Allah, saya kemarin kebetulan saya ikut ngaji nih, kebetulan. Terus kata Ustadz Gondrong suruh bangun tahajud gitu ya. Oh gitu. Ya udah, mana Ustadz Gondrong? Dipanggil pan saya. Bukan lagi ngap-ngapan waya, dipanggil. Lagi di pinggir antara surga neraka, tukang ngomong. Kalau kagak ke surga ya neraka. Emang dua doang sih, nggak ada yang lain. Kan bener saya, emang dua doang, nggak surga ya neraka. Ya, Gondrong betul engkau begini? Iya ya Allah. Dari mana engkau ambil? Oh dari Al-Quran, kitabnya Mutarol Hadis. Oh sahih. Alhamdulillah tuh, dari tadi di pinggir ditarik. Oke, masuk engkau ke dalam surga. Alhamdulillah tuh. Iya, jadi ayo bangun tahajud ya, biar kita yang tidur. Allahu Akbar. Tuh. Amalan semua mulia, tapi yang paling mulia qiyamul lail. Wa izzahu istighna'uhu 'anin nas, ya, maka wa izzahu, dan kemuliaan kedua yakni seseorang yang tidak meminta-minta kepada makhluk Allah. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang mengemis, Pak. Maka mengemis itu hukumnya satu boleh, dua kagak boleh. Mana? Satu boleh jikalau dia memang kalau kagak mengemis kagak makan. Hukumnya haram jikalau meminta-minta untuk menumpukan harta, apalagi dijadikan profesi. Maka kalau mau ngasih pengemis, pilih-pilih. Ya, pilih-pilih. Karena apa? Kita takut termasuk di antara orang-orang yang memberikan sesuatu amalan yang memang disalahgunakan. Nah itu, mending yang jelas aja, fakir miskin, yatim piatu, apa, janda tua santunin, janda muda kawinin, selesai urusan. Salah bantuin maksudnya. Iya, janda muda bantuin. Iya, bukan kawinin kayak berani baik ngawinin. Nah ini ya. Nah ini tentang seputar hadis nomor 11 dan nomor 12. Insyaallah ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan nomor hadis 13. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli salatin ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin la yuafi ni'ama wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalikal karim li 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah biha bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.